Di retreat itu, Sob Katul ini kata mereka diurapi Roh Kudus, padahal itu kerasukan iblis, kerasukan setan ya. Sampai nangis-nangis guling-guling. Anda bayangin, Sob Katul ini kan tadinya pakai rok panjang gitu. Langsung kerasukan setan, kerasukan iblis, nangis-nangis guling-guling. Auratnya kemana-mana udah pasti. Wah, ini paling demen ini pendeta ini. Ya, wah, lalu dikeroyok, ayo kita sembuhkan, kita doakan, kita tengking gitu. Ya, aurat kemana-mana, wah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana oten makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping lagi ya. Ya kali ini kita akan memberitahukan ya, ternyata kita dapat info terbaru ini dari pendeta HTD, pendeta very very clear, di mana pendeta HTD mengatakan ternyata Sob Katul itu dulu adalah korban dari retreat. Ya, jadi kita tahu bahwa gereja itu ada yang namanya program retreat ya atau jalan-jalan gitu ya, kayak gathering. Ya, kalau teman-teman mungkin lebih familiar dengan nama gathering gitu ya. Pergi ke satu tempat ya rame-rame, terus nginap di sana, ada buat games ya, buat acara gitu ya. Jadi di sana kan namanya games interaksi, saling bersentuhan tangan ya, bersentuhan badan dan lain-lain gitu kan. Terus malam juga kan tidur rame-rame ya, terus bisa ada kejadian-kejadian juga ya. Biasa itu namanya retreat atau gathering. Biasanya sering ada cerita-cerita tersendiri ya, biasa seperti itu. Dan ternyata ya pendeta HTD mengatakan dulu Sob Katul itu wanita baik-baik. Ya, semua orang pasti baik-baik awalnya gitu ya. Nggak ada orang yang terlahir jadi penjahat gitu kan. Begitu bayi ya langsung jadi penjahat, bawa tembak gitu kan, bawa pistol langsung nembakin orang atau bawa pisau langsung nikamin orang, nggak ada gitu. Orang awalnya itu fitrahnya suci. Ya, kita di Islam juga mengenal bahwa fitrah manusia itu suci. Sedangkan agama saja itu ditentukan oleh orang tua, sedangkan kelakuan kita dipengaruhi oleh didikan dan lingkungan kita ya. Bagaimana kita dididik, lingkungan kita, kalau kita diajarkan untuk menjadi seorang muslimah yang baik, ya seorang Islam yang baik, maka kita akan tumbuh menjadi orang yang benar gitu kan. Tapi kalau lingkungan kita lingkungan nggak benar dan kita pun nggak pernah mengenal Tuhan ya, nggak pernah mengenal Allah, maka kita akan terombang-ambing. Ya, itulah pentingnya kita mengenal Sang Pencipta. Dan ini yang terjadi dengan Sob Katul ya. Sob Katul itu ternyata dulu gadis polos. Ya, dia sebelumnya gadis polos, terus dia ikut retreat. Setelah ikut retreat dia ya dijamah-jamah kalau kita bilangnya, dijamah oleh pendeta. Setelah dijamah oleh pendeta, dia menjadi orang yang benar-benar berbeda ya. Namanya juga korban dijamah, maka dia suka menjamah orang lain juga. Dan sejak itu dia menjadi pribadi yang lebih sadis, lebih ngeri ya, dan menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Itulah kalau kita tahu bahwa Sob Katul ini ngeri ya. Dia adalah perempuan yang dengan gampangnya maki-maki orang, ya. Kita nggak ngapa-ngapain dia pun dia bisa duluan maki kita, marahin kita, ngejek kita gitu ya. Caci maki, hujatan itu hal yang biasa dari mulutnya. Saya juga bingung. Saya pertama kali satu room sama dia, itu saya dimaki-maki. Saya nggak ada ngomong apapun. Belum ngomong sudah dimaki. Luar biasa sekali ya, Sob Katul ini. Jadi ternyata dia menyimpan kepahitan yang luar biasa. Jadi orang-orang yang dengan kepahitan luar biasa ini, memang kita harus agak hati-hati menyikapinya. Ya, kalau Joker bilang, penjahat adalah orang baik yang tersakiti. Itu katanya Joker ya. Tapi saya bilang, itu adalah orang baik yang tersakiti tapi tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Jadi kalau orang yang mengenal Allah, ya mengenal agama dengan yang benar, mengenal Sang Pencipta, dia nggak akan jatuh ke dalam kebejatan ya atau jurang kegelapan gitu. Kalau orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin orang tersebut bisa jatuh ke dalam kegelapan. Tetapi Sob Katul dia jatuh, ya karena dia memang nggak mengenal Tuhan yang benar, ya dia menyembah kepada Tuhan yang salah, dia menyembah kepada iblis kalau kita bilang gitu kan, ya iblislah bapamu gitu kan, sesuai dikatakan bahwa iblislah bapamu, sehingga ya dia jatuh
menjadi pribadi yang seperti sekarang gitu. Ya, ini karena korban ternyata dari retreat ya, dari retreat. Oke, kita dengar dulu penjelasan atau testimoni dari pendeta Very Very Clear. Dan di sini saya mau jelaskan juga ya, Sob Katul sama sekali tidak bisa membantah argumen dari pendeta Very Very Clear tentang bahwa dia ini adalah janda simpanan. Jadi sebelum dia menjadi janda simpanan, dulu rupanya dia hasil di jama-jama saat retreat dan gathering. Ya, sebelumnya dia polos, terus setelah di jama-jama dia jadi peliharaan ya, jadi janda peliharaan oleh pendeta atau pastor dari Protestan ini. Terus dia dikasih apartemen dan lanjut gitu ya. Jadi itulah sejarah hidup dari Sob Katul yang sangat menyedihkan. Pantesan dia melampiaskan kemarahannya kepada orang lain. Oke, kita dengarkan dulu kesaksian dari pendeta Very Very Clear ini. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Saya akan membahas temanya begini. Trik gereja janda menginjil terselubung. Trik gereja janda menginjil terselubung. Kok gereja janda, Pak? Ya, janda kan lagi ngetren sekarang ini, lagi jadi trending topik loh, janda ya. Pendeta kolektor janda gitu kan lagi jadi trending topik gitu. Waspada gereja janda dengan trik menginjil terselubung. Pendetanya saja tukang kolektor janda, tukang tilep dana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, pendeta CBL. Bagaimana bisa menginjil? Injil apa yang diberitakan? Ya Injil janda dong. Ya. Berikut trik-trik menginjil terselubung dari gereja janda oleh pendeta kolektor janda, ya, oleh pendeta tukang tilep dana, oleh pendeta CBL. Ya. Ada beberapa hal. Nomor 1, retreat. Kegiatan agama di area outdoor. Retreat ya, hati-hati ya kalau Anda diajak retreat ya toh. Retreat oleh temanmu orang Kristen biasanya, yuk kita ikut retreat yuk. Retreat itu kan di area outdoor ya. Di area umum biasanya di tempat-tempat wisata begitu ya. Terus biasanya nginep ya. Salah satu korban retreat adalah Sob Katul. Sob Katul ini diajak ya oleh temennya, yuk Sob Katul kita ikut retreat. Di retreat itu Sob Katul ini kata mereka diurapi Roh Kudus, padahal itu kerasukan iblis, kerasukan setan ya. Sampai nangis-nangis guling-guling. Anda bayangin Sob Katul ini kan tadinya pakai rok panjang gitu. Langsung kerasukan setan, kerasukan iblis, nangis-nangis guling-guling. Auratnya kemana-mana udah pasti. Wah ini paling demen ini pendeta ini. Ya. Wah, lalu dikeroyok. Ayo kita sembuhkan, kita doakan, kita tengking gitu. Ya, aurat kemana-mana. Wah, udah. Ya, ini memang begitu ya. Retreat itu di lokasi, biasanya di lokasi wisata, lalu ada nyanyi-nyanyi, bahkan ada ibadah, ada khotbah, lalu malah sering ya kayak gitu ya, doa diurapi Roh Kudus, lalu nungging-nungging, lalu sudahlah ya, lalu disaksikan banyak orang. Ini juga menginjil terselubung, jadi tontonan orang, haleluya, haleluya. Ya, hati-hati ya Anda yang diajak retreat. Salah satu korban retreat adalah Sob Katul gitu. Anda bayangin Sob Katul yang tadinya belum Kristen, tentu saja dari keyakinan di luar Kristen, masih pakai baju panjang, apa itu rok panjang. Gara-gara kerasukan setan, dia bilang kerasukan iblis nih, wah guling-guling. Auratnya kemana-mana saudara. Gua ini makan empuk para pendeta-pendeta yang CBL itu ya. Pendeta-pendeta itu ya. Jadi nomor 1 retreat. Retreat itu adalah trik penginjilan terselubung ya.
Mustahil dia diurapi Roh Kudus. Yang disembah aja Bapa kok. Yang disembah Bapa mustahil diurapi Roh Kudus. Mereka mengira itu Roh Kudus. Ya memang begitu. Ya, diurapi roh setan, roh iblis. Lalu nomor 2 adalah produknya, cek saja. Sop katul sekarang kesetanan toh. Betul? Sop katul itu kan kesetanan, gitu. Ya dipikirannya apa? Menjelek-jelekan keyakinan lama. Betul? Sop katul sekarang kesetanan. Kalau dia diurapin Roh Kudus tidak kayak begitu. Pikirannya akan penuh kasih dan tidak ada kebencian pengen jelekin sana. Pasti pikirannya ingin belajar Alkitab. Pasti begitu. Itu yang benar ya, karena memang gerejanya memang sinode itu. Ya, jadi sudah dibilang ya bahwa ternyata sop katul tuh dulu waktu dari Muslim ya, karena dibilang dia tuh kan murtadong ya, waktu di Muslim dia pakaiannya tertutup, terus sejak dia jadi murtadong ikut kegiatan gereja ya, ikut retreat di sana dia diurapi terus kerasukan iblis ya, padahal iblis tapi dikiranya kerasukan roh ya, dikiranya kerasukan roh Tuhan mereka gitu kan, terus dia jadi guling-guling ya, guling-guling sambil menampakkan auratnya ya. Namanya juga orang udah guling-guling, rohnya itu kan ketarik-tarik ya, hal yang wajar. Rohnya jadi ketarik-tarik, terus ya makanan empuk bagi pendeta-pendeta CBL dibilang ya. Terus dipegang-pegang, ditahan ya. Namanya juga orang lagi kegilaan gitu ya, lagi gila pasti ditahan-tahan. Ya ini ibaratnya kayak orang mabuk. Kita sering melihat ya, kalau perempuan-perempuan mabuk itu yang sampai nggak bisa sadarkan diri, bahkan sampai guling-guling itu selalu jadi korban. Jadi dibantu pulang ya, dibantu angkat gitu kan, sambil bantu angkat ya sambil dipegang-pegang sama orang yang bantuin ya. Itu yang terjadi dengan sop katul ini. Jadi sop katul saat kerasukan ya, jadi kan harus ada yang menahan gitu kan, ada beberapa orang nahan, pegang tangan, pegang badannya, pegang kepalanya gitu kan, terus ada yang tumpang tangan gitu. Jadi saat itulah diambil kesempatan karena dia nggak sadar gitu kan, dia lagi tidak sadarkan diri, jadi diambillah kesempatan. Saya nggak tahu setelah dari situ apakah dibawa ke kamar terus terjadi hubungan yang tidak dikehendaki ya, atau hubungan yang mereka lakukan itu. Saya nggak tahu, biasanya kan orang terjadi kadang-kadang gitu ya. Contoh orang mabuk gitu, orang mabuk, perempuan mabuk biasa jadi korban ya seperti itu. Udah mabuk, dikasih mabuk ya. Kadang sebenarnya dia nggak mabuk, tapi dipaksa minum gitu kan, dicekokin gitu kan, dicekokin minuman supaya dia mabuk. Setelah dicekokin, dibawa ke kamar, ya terus terjadi hal yang tidak seharusnya. Begitu juga dengan orang kerasukan ini ya, mungkin sengaja dikasih kerasukan. Karena mungkin mereka punya kemampuan untuk memasukkan roh iblis. Ya, kita sering melihat ada orang yang tenang-tenang, ya sebelumnya dia tenang, begitu tiba-tiba dibaca-bacakan mantra-mantra itu kan jadi wah menggelepar gitu kan, menggelepar ya, mungkin kayak tadi video ini ya, mungkin teman-teman bisa jadikan video ini referensi lah, kira-kira seperti ini. Berasal dari Tuhan, membuat kamu takut, lepas dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus, kuasa Tuhan jamah kamu, pulihkan kamu. Sekarang kamu nggak perlu takut, Spirit Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa, kuasai kamu, setiap roh, setiap spirit yang berbisik di telinga kamu, membuat kamu tidak bisa mendengar. Orang apakah sama siapa sama lepaskan. Setiap tuduhan yang membuat kamu rasa kamu nggak benar, layak apapun, dalam nama Yesus lepas dirimu. Dalam nama Yesus berdoa, kuasa Tuhan jamah kamu, darah Yesus, kuduskan kamu, lepas dalam nama Yesus, kuduskan kamu. Sekarang aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, pulihkan dalam nama Yesus. Setiap spirit yang bukan berasal dari Tuhan, roh itu keluar dari hidupmu, dalam nama Yesus, keluar dari hidupmu. Spirit yang bukan berasal dari Tuhan, keluar dari hidupmu, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar. Apakah sama? Keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Bukan dari Tuhan, keluar dalam nama Yesus, keluar, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berdaya, keluar dalam nama Yesus. Kamu nggak berdaya. Aku katakan kuasa Tuhan, hancurkan kamu,
hancurkan segala kuasa-kuasa jahat. Dalam nama Yesus, Tuhan, kuasa Tuhan, hancurkan semua roh yang membuat kamu terikat. Dalam nama Yesus, kamu terikat, lepas, 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 lepas. Lepas. Spirit suara-suara yang sumpah, suara dari si jahat itu, berdoa lepas dalam nama Yesus, lepas dalam nama Yesus. Sarah, aku berdoa, buka hatimu, Tuhan kuasai kamu sekarang. Dalam nama Yesus, jangan takut lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berapa dalam nama Yesus, keluar, 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 dalam nama Yesus, keluar, 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 dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiga roh dengan nama kami mengikat, lepas, lepas, keluar, lepas, lepas, keluar, semua ikatan keluar, 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 keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, jangan, jangan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar, dalam nama Yesus, keluar, dalam nama Yesus, keluar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar, keluar, dalam nama Yesus, keluar, keluar, dalam nama Yesus, keluar, dalam nama Yesus, keluar, keluar, kuasa darah Yesus, hancurkan aku dalam Yesus. Mintakan keluar, dalam Yesus, keluar, keluar. Jahat. Setiap roh-roh yang bukan bersama Tuhan, keluar kamu sekarang. Keluar kamu sekarang dalam nama Yesus. Keluar. Dari Yesus, lepaskan kamu, lepaskan kamu. Yes, lepaskan kamu, lepaskan kamu. Keluar, muntahkan dalam Yesus. Roh najis, roh najis, keluar. Roh najis, keluar. Keluar. Roh najis, keluar. Nama Yesus, keluar. Ya, jadi videonya seperti itulah. Jadi dia menggelepar-gelepar, padahal sebelumnya dia tenang gitu. Sebelumnya dia tenang setelah dimasukkan atau dibacakan mantra gitu kan. Jadi kerasukan, dia menggelepar-gelepar, ya. Dan dia nggak sadarkan diri, ya nggak sadarkan diri. Ya mungkin saat itulah terjadi ya aksi yang tidak benar yang dilakukan oleh pendeta CBL. Setelah aksi itu gimana Pak? Bapak harus tanggung jawab gitu kan. Mungkin Sob Katul minta pertanggungjawabannya. Ya sejak itu dia dijadikan peliharaan. Ya, apalagi dia kan murtading, ya murtadin artinya bisa dipakai untuk menyerang Islam karena ini bahan jualan yang laku, selling point-nya ada gitu kan, ada kelebihannya dibandingkan oten-oten yang lain. Ini murtadin gitu kan, nanti bisa kita jualin. Ya itulah, sejak itu si Sob Katul ini dididik, ya diberikan pendidikan khusus untuk bisa menjadi bumper-bumper oten-oten paukers ini untuk maju ke depan menyerang Islam ya. Dan inilah yang selalu terjadi. Murtadin-murtadin dilatih untuk menjadi bumper bagi oten-oten. Dan ini terstruktur ya, bukan spontanitas, bukan inisiatif orang murtadin tersebut. Kita bisa melihat ada juga gereja-gereja yang rupanya di balik mereka, ada yang mensponsori. Ya, seperti yang dibilang Pak Ibnu Kalam, ya, terus terbukti dari KC gitu kan, saat ternyata dicek rekening dia tuh ada orang yang berdonasi dalam jumlah lumayan dan rutin ya, dan meminta dia untuk menghujat ya. Ini luar biasa sekali karena ada sponsor-sponsornya lah terjadi hal tersebut. Jadi sebenarnya seharusnya polisi ini harus periksa semua nih ya, gereja-gereja, sponsor-sponsor yang mendanai orang-orang seperti ini. Bahkan si pendeta Very Clear juga berkali-kali bilang ya, denominasi tempat si Saifuddin Ibrahim dan juga KC itu memang denom itu membiayai ya, mereka mendanai orang-orang yang akan menjadi penghujat. Bahkan Sob Katul dari situ juga kalau dibilang ya, dengar infonya Sob Katul ini pun berasal dari sana juga. Jadi memang didanai untuk menjadi penghujat. Dan Sob Katul juga pernah kasih clue ya, kalau dia tuh kerja di perusahaan terbesar di dunia. Ya, kita udah pernah bahas, tidak ada perusahaan terbesar di dunia yang
punya cabang di Indonesia. Ya, nggak ada. Ya, kecuali kekristenan. Kalau kita bicara perusahaan resmi nggak ada, tapi kalau perusahaan ya perusahaan mengacu kepada organisasi atau yayasan ya yang bisa menghasilkan duit paling banyak, ya benar, yaitu kekristenan. Kekristenan jauh lebih besar daripada Apple, ya Google, ya kalah gitu ya. Google, Apple tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan gereja. Gereja itu jauh lebih kaya gitu karena bisnis yang udah dari zaman dulu, bahkan akan terus ada ya, bisnis menjual Tuhan itu pasti akan lenggeng, kita bilang akan lama itu bisnis seperti itu. Jadi begitulah sejarah hidup dari Sob Katul ini ya, yang sebelumnya polos dari Muslim tiba-tiba murtad malah jadi seperti itu ya. Kasihan juga sih sebenarnya saya pikir, tapi itu pilihan hidup dari si Sob Katul itu. Setiap orang diberikan pilihan hidup masing-masing dan dia memilih hidup seperti itu, ya wes lah ya. Kita juga nggak bisa memaksakan ya. Kalau dia memang pingin jadi orang seperti itu, jadi penghujat ya, dengan menghujat bisa dapat duit, dia merasa senang, ya silakan. Tapi kan ada konsekuensinya. Kalau di dunia pun nggak sempat dihukum, nanti kan di akhirat juga dihukum lah. Jadi kita doakan saja ya bahwa kita diberikan ketabahan untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Ya kita nggak bisa juga gitu kan memaksakan dia dihukum di dunia, belum tentu. Ya bisa jadi memang Allah menaruh orang-orang seperti itu sebagai cobaan bagi kita. Ya, itu aja kita imani ya, bahwa Allah sengaja ya menempatkan dia di depan kita itu sebagai cobaan bagi kita, karena Allah masih sayang sama kita. Ya Allah sayang sama kita sehingga kita dicobai seperti itu. Kalau kita lewat ujian itu, bayangkan betapa lapang dadanya kita, ya betapa gampangnya kita besok-besok menghadapi hujatan-hujatan yang lebih kecil. Kalau hujatan yang besar itu aja kita bisa dengan gampang melewatinya. Jadi ambil saja hikmahnya, jangan dilihat dari negatifnya saja. Ya itu nasihat dari saya. Dan ya ini sedikit kisah dari Pendeta HTD yang kembali membocorkan ya kisah hidup dari Sob Katul ya. Sejarah Sob Katul ini bisa menjadi janda peliharaan dari Joshua Teu ya. Joshua Teu dan beberapa pendeta lainnya. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Kira-kira bagaimana pendapat kalian atas apa yang menimpa Sob Katul ini? Apakah kita harus kasihan? Atau kalian punya opini yang lain? Silakan tulis opini kalian di kolom komentar. Ya, nanti kita akan pikirkan dan kita akan bahas di kemudian hari. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.